Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat untuk Kak Behani dan Uminda selaku pengasuh pesantren sebagai melalui dari Fida. Yang kami hormati ada Bapak Ibu Dewan Guru, jajaran pengurus, dan semua teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya Hilal Fadila Aulia dari kelas 9 MTS Akal Behani Fida. Di sini saya akan mempresentasikan PT imajinasi saya tentang muamalah bab pertama. Nah, di bab muamalah dari pelajaran fikih ini, muamalah yang pertama itu membicarakan tentang riba. Membicarakan tentang jual beli. Jual beli itu adalah tukar menukar suatu barang dengan tata cara kita mengikuti tata cara yang disebut dengan nanti akad. Nah, hukumnya melakukan jual beli atau jual itu adalah dalam hukum Islam itu halal. Nah, jadi jual beli kenapa ada jual beli itu juga karena untuk bisa lebih memanfaatkan lagi. Misalnya aku punya satu buku yang di aku tuh aku nggak butuh lagi, aku udah punya ilmunya atau gimana. Nanti kita jual beli, kita tukar sama si teman yang dia juga punya buku yang belum pernah aku baca gitu. Kita tukar menukar itu, jadi aku ngerti ilmunya dia ngerti ilmuku kayak gitu. Penjelasannya itu juga ada di Al-Baqarah ayat 275. Nah, adanya jual beli itu juga membawa banyak manfaat. Ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi ketika kalian hendak melakukan jual beli. Yang pertama bagi penjual dan pembeli harus dua-duanya itu harus berakal sehat, nggak boleh gila. Kalian melakukan jual beli itu nggak boleh, harus sehat. Terus kalian saling merelakan kalau barang kalian itu akan ditukar kayak gitu. Jadi ikhlas, saling ikhlas, sama-sama pengen menukar itu. Terus juga telah dewasa. Jadi kecuali buat hal-hal kecil itu nggak apa-apa. Kalau misalnya udah barang yang udah menyangkut banyak hal itu harus telah dewasa. Terus syaratnya bagi uang dan barangnya yang akan ditukarkan itu dia harus suci, dalam keadaan suci, nggak boleh dari najis. Terus bisa terdapat manfaat. Jadi tuh kalau kita jual beli itu nggak cuma buat ngeluarin uang banyak doang, terus nggak ada manfaatnya. Jadi kita tuh melakukan jual beli itu juga biar kita dapat manfaatnya, dan kita harus mengetahui jelas barang itu. Jadi kayak misalnya aku mau menukar beli mobil, aku harus tahu keadaan mobilnya itu, apakah mobilnya cacat, apakah mobilnya bagus, seperti apa yang dikatakan, gitu. Aku harus tahu jelasnya. Terus bagi ikrarnya itu aku ngomong saya telah menjual mobil ini, dan pokoknya terus si orangnya yang bakal ditukar itu dia ngomong saya telah menerima mobil ini, kayak gitu aja. Terus juga harus memenuhi rukun dan syaratnya agar sah. Larangan jual beli itu adalah kalau kalian mau jual beli tapi kalian belum memenuhi rukunnya, itu nggak sah. Harus memenuhi rukunnya dulu. Terus kalian nggak boleh juga dengan harga yang lebih mahal agar merasa lebih bisa dari yang lain. Jadi kalian nego pakai harga yang lebih mahal biar kalian itu bisa beli itu, tapi kalian juga pamer, kayak itu nggak boleh. Nah, juga jual beli itu tidak boleh dilakukan ketika sudah dibeli orang lain. Jadi masih bingung ngasih iya apa enggak, tapi kalian udah beli itu nggak boleh. Terus kalian juga tidak boleh dengan cara menimbun harta, dan terakhir adalah mengecoh, tidak seperti apa yang dikatakan ya gitu. Dan ada pun khiyar dalam jual beli itu adalah hak pilih. Dia hendak meneruskan atau memutuskan itu dia akan menjalankan jual beli apa enggak. Nah, hukumnya itu adalah mubah agar tidak ada penyesalan antara pihak satu dan pihak kedua. Itu enggak ada penyesalan kalau kalian sudah melakukan jual beli itu tadi. Nah, di sini ada 3 macam khiyar. Itu ada khiyar majelis, yaitu masih berada di tempat transaksi. Sekarang membatalkannya itu nggak apa-apa. Ada khiyar syarat, itu adalah berlangsungnya akad atau biasanya disebut dengan garansi. Jadi masih ada garansi. Nanti kalau aku bakal nunggu 3 hari, kalau itu seperti yang diomongin bakal aku lanjutin, kalau enggak aku bakal kembaliin, kayak gitu garansi. Yang terakhir adalah khiyar IB, itu adalah ketika sedang dalam keadaan cacat itu kalian membatalkan, itu boleh, kayak gitu. Jadi kayaknya sudah cukup sekian presentasi pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.